Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arifin Maksum, MPD, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Gladys Aprilia, Saya Nirmala Agustina. Dan saya Siti Marcelia Yasmin. Kita akan lihat materi-materi yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu konsep waktu. Waktu. Waktu diartikan sebagai seluruh rangkaian ketika proses dan perbuatan berlangsung. Waktu ini dapat diartikan pula secara konotatif dan denotatif. Secara konotatif atau kiasan, waktu itu adalah suatu konsep. Konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang atau dimensi spasial dan manusia atau dimensi manusia. Sedangkan secara denotatif atau secara lugas, waktu itu adalah suatu kesatuan yang kita tahu ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Di konsep waktu ini masuk ke dalam unsur sejarah yang terdiri dari waktu, manusia sebagai pelakunya, dan juga ruang, yaitu tempat terjadinya unsur sejarah. Oke, selanjutnya yaitu arti dan makna sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah, artinya terjadi, sedangkan syajaratun artinya pohon kayu. Pohon dikaitkan sebagai lambang silsilah. Dalam bahasa Inggris, sejarah adalah history. Serapan dari bahasa Yunani yaitu historia, yang artinya apa yang diketahui dari suatu pencarian. Sejarah, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya terjadi sekali, mempengaruhi hidup banyak manusia dan akan terus dikenang sepanjang masa. Selanjutnya yaitu konsep sejarah. Konsep sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa, yaitu kejadian, kenyataan, dan aktualitas masa lalu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah, yaitu cerita kesan, tafsiran tentang peristiwa dan pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, sejarah sebagai ilmu, yaitu metode yang digunakan sejarawan dalam merekonstruksi masa lalu, ada pernyataan pendapat, pandangan sejarawan terkait peristiwa masa lalu. Selanjutnya ada metode sejarah. Nah, metode sejarah ini merupakan teknik yang digunakan oleh para sejarawan untuk membuat atau menuliskan sejarah. Yang pertama, tahapannya ada tahapan heuristik. Tahapan heuristik ini merupakan tahapan di mana para sejarawan itu mencari lalu menemukan sumber-sumber data atau informasi dan jejak di masa lampau. Heuristik ini sumber informasinya bisa dicari melalui lisan ataupun tulisan. Kalau secara lisan itu melalui narasumber yang mengetahui tentang suatu sejarah, sedangkan kalau secara tulisan bisa melalui buku-buku atau jurnal yang telah ada. Selanjutnya setelah heuristik adalah kritik. Di tahapan ini disebut juga tahapan verifikasi, karena sumber-sumber yang telah diperoleh tadi diverifikasi, dipilah mana sumber yang lebih layak dipakai, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setelah kritik adalah tahapan interpretasi. Tahapan interpretasi ini merupakan tahapan menafsirkan fakta-fakta, menetapkan makna, dan keterkaitan fakta sejarah yang telah diperoleh. Lalu tahapan terakhir, yaitu tahapan historiografi. Di tahapan ini adalah para sejarawan itu menuliskan sejarah yang sudah diambil dari tahapan-tahapan sebelumnya. Selanjutnya yaitu manfaat sejarah. Manfaat sejarah ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat intrinsik dan juga ekstrinsik. Manfaat sejarah sebagai intrinsik yaitu yang pertama ada sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan asal dapat bertanggung jawab. Yang kedua, sejarah sebagai mengetahui masa lampau. Sejarah adalah cara untuk kita mengetahui kehidupan di masa lampau.
Nah, yang ketiga yaitu sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Manfaat sejarah yang ekstrinsik juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pendidikan moral. Sejarah harus berbicara dengan fakta. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Sejarah bisa relevan dengan perubahan asalkan tidak mempelajari waktu yang terlalu jauh. Dan yang terakhir, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Pengalaman estetika akan datang melalui mata saat kita datang ke monumen, candi, dan istana. Selanjutnya yaitu tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Tugas sejarah membuka masa lampau manusia yang berarti sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa manusia di masa lampau. Waktu mempunyai tiga dimensi. Yang pertama yaitu masa lampau atau the past. Yang kedua yaitu masa kini atau the present. Dan yang ketiga masa yang akan datang yaitu the future. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu bergerak terus-menerus diukur dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Selanjutnya kita akan bahas keberlanjutan dan perubahan dalam sejarah. Keberlanjutan dan perubahan dalam sejarah ini terbagi jadi perubahan dan keberlanjutan. Nah, perubahan dalam sejarah ini bisa terjadi secara cepat maupun secara lambat, sedangkan keberlanjutan dalam sejarah artinya sejarah itu berkesinambungan. Perubahan itu adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak, berubah, berganti seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan terjadi baik secara cepat maupun lambat. Kemudian keberlanjutan adalah kondisi atau sifat dari sesuatu yang dapat bertahan atau berlangsung secara terus-menerus. Setiap rangkaian peristiwa yang ada merupakan keberlanjutan. Berhubungan dengan konsep waktu, ilmu sejarah itu meliputi 4 aspek. Ada perkembangan, yaitu dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Yang kedua, keberlanjutan atau kesinambungan. Yang ketiga, pengulangan, yaitu terjadi ketika suatu peristiwa terulang kembali. Dan yang keempat adalah perubahan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejarah. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor pendorong perubahan dan juga faktor penghalang perubahan. Untuk faktor pendorong perubahan itu ada penduduknya yang heterogen, sikap mudah menerima hal baru, sistem pendidikan yang maju, sistem yang terbuka, berorientasi pada masa depan, kontak dengan budaya lain, ketidakpuasan masyarakat, serta sikap toleransi menghargai. Sedangkan faktor penghalang perubahannya yaitu sikap masyarakat yang masih tradisional, perkembangan iptek yang lambat, prasangka buruk terhadap hal baru atau asing, rasa takut, kurangnya sosialisasi masyarakat, adat atau kebiasaan yang menolak pembaharuan, hambatan yang bersifat ideologi, serta adanya kepentingan masyarakat feodal. Selanjutnya yaitu sistem sosial budaya. Sistem sosial merupakan perkumpulan orang-orang dalam suatu kelompok saling berinteraksi dan mempengaruhi dengan perangkat kegiatan yang menjadi satu kesatuan. Nilai sosial adalah sesuatu yang dihargai masyarakat karena memiliki fungsi bagi perkembangan hidup. Rupa nilai sosial yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda, sikap, perbuatan, perilaku, cara berpikir, perasaan, dan pandangan. Selanjutnya adalah pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Secara etimologi, kata culture atau budaya berasal dari bahasa Latin, yaitu koler, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kata culture dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur, dalam bahasa Indonesia, dan berarti kebudayaan. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kebudayaan ini erat kaitannya antara masyarakat, perilakunya, dan juga norma-norma yang berlaku. Nah, kebudayaan ini memiliki unsur. Unsur-unsurnya itu ada 7. Yang pertama itu bahasa.
Bahasa ini berisi simbol atau lambang untuk menyalurkan ide, gagasan, atau pemikiran. Bahasa itu dibedakan atas bahasa isyarat, bahasa lisan, dan juga bahasa tulisan. Yang kedua yaitu sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Jika dilihat dari tingkat teknologi yang dipergunakan, maka sistem mata pencaharian hidup dapat dibagi atas, pertama yaitu masyarakat pemburu dan peramu atau hunter and gathering. Yang kedua yaitu pertanian berpindah-pindah atau berladang, yaitu primitive farming. Yang ketiga yaitu pertanian intensif atau intensive farming. Dan yang terakhir yaitu industri atau manufacturing. Yang ketiga yaitu sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa raga. Sedangkan jiwa mempunyai apa yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Dengan cipta, rasa, dan karsa inilah manusia mampu menciptakan apa yang disebut dengan teknologi. Yang keempat yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk monopluraris atau makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Yang kelima yaitu sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara belajar, baik dari lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan budayanya. Yang keenam yaitu sistem religi atau kepercayaan. Kesadaran manusia akan adanya kekuatan di luar dirinya sendiri disebut kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural ini menciptakan sistem kepercayaan, yaitu sistem kepercayaan kepada roh nenek moyang atau animisme, kepercayaan kepada kekuatan alam atau dinamisme, kepercayaan yang menganggap suci binatang atau totemisme, memuja kepada pelaksana upacara atau samanisme, dan percaya kepada dewa-dewa dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sistem kesenian. Kesenian merupakan peranata yang dipergunakan untuk mengekspresikan rasa, keindahan dari dalam jiwa manusia yang bersumber pada perasaan. Kesenian dibedakan menjadi tiga, yaitu seni rupa yang berupa patung, pahat, dan juga lukis, seni suara yang berupa vokal musik sastra, dan seni gerak yang berupa drama, pantomim, dan seni tari. Selanjutnya yaitu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem budaya atau cultural system. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Memiliki sifat yang abstrak. Yang kedua yaitu sistem sosial atau social system. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Dan yang ketiga, berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Sifat dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret. Misalnya tumas, sepeda motor, komputer, kain, batik, kancing baju, dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi terakhir, yaitu watak nilai. Manusia biasa mempertimbangkan nilai atau mengukur benda secara subjektif, yaitu baik dan buruknya ketimbang memberikan formulasi tentang ukuran nilai. Menurut Menurut Subino, di tahun 1986 terdapat dua jenis nilai hidup, yaitu kerekaan manusia, yang kedua pemberian dari Yang Maha Kuasa. Nah, nilai yang pertama ini sebenarnya merupakan cara manusia untuk menerjemahkan nilai yang kedua dengan keterbatasan yang dimiliki manusia. Pilihan nilai. Pilihan nilai itu merupakan hal yang mutlak sebab nilai-nilai yang ada pada masyarakat berasal dari agama, moral, estetika, intelek, ilmu, ekonomi, dan sebagainya. Prinsip melakukan pilihan nilai. Yang pertama, ada nilai intrinsik harus mendapatkan perhatian yang lebih utama daripada nilai ekstrinsik. Yang kedua, nilai-nilai yang produktif dan secara relatif bersifat permanen harus didahulukan daripada yang kurang produktif dan kurang permanen. Nah, terjadi adanya pilihan nilai karena nilai itu terus berkembang, jadi manusia diperhadapkan dengan pilihan nilai mana yang lebih tinggi atau yang lebih bisa diterima olehnya. Lalu tujuan dari memahami watak nilai ini
Karena kan tadi kita sudah membahas tentang sejarah, tentang waktu, kemudian juga tentang sosial budaya, diharapkan kita ini mampu mengetahui sesuatu yang berharga, kita boleh dapat lebih peka lagi dalam menilai sesuatu, tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai sisi lainnya. Nah, di dalam mata nilai ini, konflik nilai yang dialami oleh manusia itu adalah saat ini kita diperhadapkan dengan masalah perkembangan ilmu dan teknologi. Diharapkan manusia bisa menilai dengan baik adanya perkembangan ilmu dan teknologi agar tidak mempersalahgunakan ilmu dan teknologi tersebut untuk kebermanfaatan hidup manusia. Selanjutnya akan dibuka ruang pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bertanya di kolom komentar pada Google Classroom. Dibuka hanya untuk dia pertanyaan. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami juga masih belajar. Kritik dan saran sangat kami terima dan terbuka bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.